Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari malam hari ini kita mau datang sama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau biar hadirat Tuhan memenuhi kita pada malam hari ini. Biar kasih Tuhan boleh melingkupi kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, jikalau kami masih diperbolehkan untuk datang menyembah Engkau. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh membawa pujian penyembahan kami yang keluar dari dasar hati kami karena kami mengasihi Engkau. Malam hari ini biarlah kiranya hadirat Tuhan boleh memenuhi kami dimanapun kami berada. Mungkin ada sebagian dari kami yang saat ini mungkin kondisinya kurang baik sekalipun. Tuhan, kami tetap mau belajar untuk bersyukur di dalam segala kondisi, di dalam segala hal. Kami tahu Tuhan, harapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Karena Engkau sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datangi Tuhan. Hampiri Dia. Mari bersyukur. Mungkin doamu belum dijawab. Bersabarlah. Tetap berdoa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab kami memilih Engkau ya Tuhan. Itu adalah bagian yang terbaik. Terima kasih. Selamanya tidak akan tergantikan Engkau ya Tuhan di dalam hati kami. Jesus, Jesus. Mari datang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
Memilihmu bagian yang terbaik di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya Engkau Yesus. Mari sama-sama nyatakan, memilihmu bagian yang terbagi selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Mari lebih lagi memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Lebih lagi memilihmu oh Yesus, bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi memilihmu bagian yang terbaik. Amin. Selamanya Engkau tak akan tergantikan di hidup kami ya Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sebab tak terbatas kuasa kasih-Mu Tuhan, melimpah anugerah-Mu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan pujian kami malam hari ini, biar pujian kami itu sampai dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau naikkan pujian kami, sembah sujud kami bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sebab tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga
terduga jalan-Mu yang kami percaya. Kau yang Terima kasih di segala musim hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu tak terduga, tak terduga sebab cara-Mu Tuhan yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, oh, tak terduga jalan-Mu hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. yang ku Di segala musim hidupku, di segala hanya musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa, tak terduga tak jalan-Mu, terduga cara-Mu yang kami andalkan ke Engkau. yang ku andalkan Di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, batas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, terduga jalan yang kami percaya hanya percaya hanya di segala musim hidupku. yang kami percaya Tuhan, sebab tidak terbatas kuasa kasih-Mu, tidak terduga jalan-Mu Tuhan. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami, bahkan apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, yang tidak timbul di dalam hati, Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur selalu karena kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kuasa kasih-Mu, kesetiaan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur selalu. Yang kami andalkan hanya di dalam nama-Mu. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Haleluya, oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini persembahan kami malam hari ini. Kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu,
satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, yang kami percaya, yang kami andalkan. Kami meletakkan setiap iman kami Tuhan hanya dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang kami percaya, yang kami andalkan, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Lebih dari siapapun, lebih dari apapun Tuhan, kami meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkau berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang kami percaya, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, lebih dari setiap perkara hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya dalam-Mu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang kami andalkan Engkau Tuhan, hanya nama di dalam, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi bersama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, amin, melebihi terima kasih siapapun Terima kasih juga. Sebab Engkau tidak pernah
meninggalkan Yesus kami. hanya Kau yang ku percaya. Tidak sedih, Di tidak sedetik setiap pun Tuhan meninggalkan kami. waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah anugerah Tuhan terus melimpah atas hidup kami. Dalam keadaan apapun kami mau terus memuji, menyembah Tuhan dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Bahwa segala kedaulatan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau terus membawa hidup kami terus ada dalam perkenanan-Mu setiap waktu, setiap saat, dan anugerah-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom buat semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Puji Tuhan, kita dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Ya, saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa buat sepupu saya meninggal hari ini, saudara, dan buat anak dan juga suami, ya, karena mereka juga jemaat Mesbah Doa yang setia. Itulah kehidupan, saudara, ya, kita tidak menyangka, ya. Jadi sepupu saya ini kemarin Minggu itu mau pelayanan di gereja. Lalu dia yang pertama kali dulu menerima Tuhan Yesus, ya, namanya Nur Hayati. Dan waktu saya bertobat, ya, juga saya banyak, ya, mendapatkan kekuatan dan juga bimbingan dari dia, ya. Saya juga waktu itu sempat tinggal di kos-kosannya dia di Palu, ya, dan kemarin Minggu dia mau pelayanan di gereja, tiba-tiba dia rasa pusing. Sampai di depan gereja dia jatuh, lalu dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru, ya, di Riau, lalu akhirnya dia dioperasi, ya, otaknya kata dokter ada pendarahan atau apalah seperti itu. Dan hari ini dia dipanggil Tuhan, saudara, ya. Saya sangat kaget karena masih muda sekali, ya, dan tapi itulah hidup, kita nggak pernah tahu, ya. Bahkan status terakhirnya di Facebook minggu lalu, hari Minggu kemarin dia masih bilang bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu adalah perbuatan Allah. Sekalipun itu mungkin kelihatannya buruk, tapi itu adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Haleluya, ya, dari sini kita semakin belajar, saudara, bahwa ya inilah hidup, kita nggak pernah tahu. Ya, hari ini ada, besok bisa tidak ada. Karena itu selama kita diberi hidup, mari kita berjaga-jaga senantiasa hidup di dalam kekudusan. Dan saya percaya sepupu saya, ya, Nur Hayati Suraga sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga karena dia selalu setia, ya, selalu tayangkan Mesbah Doa di Facebooknya. Dia juga selalu WA kepada saya mendapat kekuatan dari setiap firman dan khotbah-khotbah. Ya, dan itulah kehidupan manusia, saudara. Kita gak pernah tahu. Makanya ketika Ayub juga mengalami pencobaan, Ayub mengalami tekanan, dia berkata rasanya dia sudah seperti orang yang mau menuju ke dunia orang mati. Ya, kalau Ayub memang sedang dalam masalah persoalan, dia juga sakit. Ya, tapi ini saudara, ya, sangat luar biasa kepergiannya, dia tidak merasakan sakit. Tetapi begitu mendadak dan tiba-tiba sehingga kita yang ditinggalkan itu syok dan kaget, saudara, ya. Tapi kita percaya, ya, kita semua juga sedang antri di barisan kematian, kapanpun Tuhan panggil. Ya, kita juga harus siap, sedia, karena itu apa yang perlu kita bereskan dengan hidup kita, biarlah kita bereskan semuanya. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan buat kedua anaknya, suaminya, dan semua keluarga besar juga, semua diberi penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan. Iya, saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih buat semua ucapan bela sungkawanya dari semua saudara semua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita masuk kepada Ayub pasal yang ke-21. Kemarin Ayub pasal 20, bagaimana sahabat Ayub
ya terus menuduh Ayub itu berdosa. Sofar ya sahabatnya menuduh Ayub itu orang fasik, Ayub melakukan semua yang jahat sehingga Tuhan membalas semua kejahatannya. Kita lanjut sekarang Ayub 21, pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama. Ayat yang pertama, tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara, sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek. Ya, kepada manusiakah keluhanku tertuju, mengapa aku tidak boleh kesal hati? Jadi Ayub di dalam tekanan hidupnya yang begitu berat ya, Ayub itu berkata-kata dan dia bilang aku juga punya hak untuk curhat. Masa aku tidak boleh kesal hati dengan semua keadaan yang sudah terjadi. Bahkan dia berkata kepada sahabat-sahabatnya ya, kamu itu hanya datang mengejek aku. Ayat yang kelima, berpalinglah kepadaku maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Ya, kalau aku memikirkannya aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Ayat yang ketujuh, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek ya. Dan tidak gagal, lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Ayub di sini sedang ya berargumen saudara, dan dia membantah ya semua nasihat Sofar bahwa orang-orang jahat itu tidak pernah mengalami ya sesuatu yang baik. Sofar berkata orang-orang yang fasik, orang yang berdosa itu memang kelihatannya bahagia tapi tidak lama mereka akan jatuh. Tapi Ayub membantah, Ayub bilang ya enggak, justru sebaliknya aku tuh melihat orang fasik keadaannya baik, mereka kaya, mereka dilindungi, mereka itu ya anak-anaknya aman, tidak kena penghukuman Tuhan, ya bahkan lembu sapinya tetap bekerja menghasilkan. Ayub ya sedang membantah apa yang Sofar katakan bahwa orang jahat itu tidak akan dibiarkan tenang dan berbahagia. Ya, dan Ayub berkata bahwa justru sebaliknya orang-orang jahat itu kelihatannya diberkati. Ya, dan kalau kita melihat di sini saudara yang Ayub berkata bahwa orang-orang jahat itu tampaknya mereka itu hidup tidak ada penghukuman dan Tuhan itu kayaknya bertindak sekehendak hatinya. Ya, dan tidak bisa menggunakan berbagai keadaan mereka itu untuk menjadi tolak ukur penghukuman Tuhan saudara. Ya, Ayub berkata mereka enak, mereka tidak dihukum. Sementara aku seperti ini, aku yang sudah hidup baik. Ya, dan kita nggak bisa mengukur ya bahwa penghukuman itu adalah amarah Tuhan, murka Tuhan. Kita juga nggak bisa melihat bahwa harta kekayaan itu adalah kebaikan Allah. Justru seringkali sebaliknya. Ya, tapi Ayub berkata mereka kelihatan aman ya. Anak-anak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat karena Ayub sedih anak-anaknya semua sudah mati. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Ayat 13, mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Jadi Ayub bilang mereka itu mujur, hidupnya enak sampai pada akhirnya nanti mereka mati. Tidak seperti Ayub yang semuanya diambil, kekayaannya diambil, anak-anaknya diambil dan dia mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Ya beda dia bilang dengan orang-orang berdosa. Lalu Ayub berkata, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Ayub berkata orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Mereka gak butuh Tuhan. Mereka berkata untuk apa cari Tuhan? Untuk apa berdoa? Untuk apa memohon kepada Tuhan? Mereka hidup dengan sekehendak hati, mereka berbuat dosa, tidak menghormati Tuhan, tapi mereka hidupnya baik. Ya.
Ayat 16 dia bilang, memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaliknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Ya, dan Ayub berkata di sini saudara bahwa ya pada satu saat orang fasik pasti juga akan menderita. Tapi sekarang ini kok kelihatannya mereka tuh enak. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaan dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati. Bila telah habis jumlah bulannya. 22, masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan. Ya, kepada dia yang mengadili mereka di tempat yang maha tinggi. Ayub berkata, masakan Allah akan diajarkan pengetahuan? Kan Tuhan itu sudah tahu mana yang jahat, mana yang baik. Mana orang saleh, mana orang fasik. Tapi kok kayaknya Tuhan itu seperti tidak adil. Ya, Ayub sedang berkata ya dalam kebingungannya karena berbagai alasan untuk penderitaannya. Ayub menegaskan pemahaman tertinggi Allah dengan bertanya, masakan kepada Allah diajarkan pengetahuan? Ya, jadi saudara, cara kita itu menanggapi pergumulan kita itu menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Sebaliknya ya daripada menjadi marah terhadap Allah, teruslah mempercayai Dia. Tidak peduli bagaimanapun keadaan kita hari ini, ketika kita sedang diuji, percayalah bahwa Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia dan tidak usah bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apalagi berkata, masa Tuhan harus dikasih pengetahuan? Dia kan Tuhan. Ayub berkata begitu saudara ya. Ayat 23, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk dan lemak, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring dalam debu dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka. Jadi Ayub bilang orang-orang fasik, orang jahat itu ya mati. Orang benar juga mati. Tapi orang fasik itu mati setelah mereka enak, di hidup makmur, di hidup ini mereka sukses, mereka tidak menderita, mereka mati. Tapi ya ada orang benar justru sebaliknya, kata Ayub, dia mati dengan sakit hati, pedih karena hidupnya itu gak pernah mengalami yang baik. Ya, dan dia mati. Tapi sama-sama mati dan berbaring dalam debu. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Ya, jadi di sini Ayub itu berkata kepada teman-temannya, aku tahu kamu itu mengejek aku, kamu menghakimi aku, kamu menuduh aku, dan kamu itu bahkan merancang tipu muslihat bagi aku. Ya, Ayub bilang, aku tahu semua rancanganmu terhadap aku. Ya, katamu, di manakah rumah penguasa, di manakah orang kaya? Karena Ayub sudah habis-habisan semuanya. Bahkan Ayub bilang, belum pernahkah kamu bertanya kepada orang-orang yang lewat sini? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk mereka? Ya, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah. Di dalam kebingungan, di dalam keadaan yang tertekan, Ayub menuduh bahwa Tuhan itu melindungi orang jahat, bahkan dijauhkan dari segala murka Tuhan. 31, siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? 32, dialah yang dibawa ke kuburan dan dijiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah, setiap orang mengikuti dia dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabmu hanyalah tipu daya belaka. Ayub marah kepada teman-temannya saudara. Ya, dan Ayub berkata bahwa ya seringkali Tuhan tuh melakukan hal yang terbalik. Orang fasik dibiarkan mujur, tapi orang benar disiksa dan menderita.
Ya, saudara, jika orang-orang jahat menjadi kaya, ya walaupun mereka berdosa, untuk apa kita harus berusaha menjadi orang baik? Ya, orang jahat barangkali kelihatannya lolos dari hukuman dosa, tetapi ada hakim dan penghakiman yang lebih pada masa yang mendatang. Ya, jadi penyelesaian keadilan yang benar-benar ya adil itu akan datang pada hari penghakiman. Tuhan Yesus datang, ya maka di sana akan ditunjukkan, Alkitab berkata bahkan rancangan dalam hati manusia itu akan ditunjukkan. Ya, siapa yang jahat, siapa yang gini. Jadi Tuhan itu pemegang kehidupan dan tidak usah protes hari ini. Walaupun orang jahat terlihat kaya, orang jahat terlihat hidupnya makmur. Memang banyak yang seperti itu, tapi ingat saudara bahwa pada hari penghakiman nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab. Di sanalah Alkitab berkata bahwa Yesus akan membuka semua, bahkan yang ada dalam hati manusia itu akan diadili, dan di sanalah nanti kita baru akan menerima upah di dalam kekekalan. Penderitaan ringan yang kita hadapi hari-hari ini di bumi ini adalah penderitaan biasa, ya, tetapi ada satu kematian kekal, penderitaan kekal di neraka. Itulah bagian dari orang-orang fasik, saudara. Ya, jadi jangan berkata bahwa mereka itu lolos dari penghukuman Tuhan. Ya, dan kita akan melihat yang terpenting pada waktu Yesus datang itulah pengadilan yang paling adil. Hal yang penting adalah bagaimana kita ini memandang ya proses Tuhan dalam hidup kita, ya bagaimana kita itu melihat ya berkat Tuhan atau ya cara kerja Tuhan tidak bisa hanya dinilai dari kaya atau miskinnya seseorang. Tapi sebaliknya kita harus melihat bahwa kemiskinan bukan tanda Tuhan tidak menyertai. Kekayaan juga bukan tanda bahwa Tuhan menyertai. Tapi kita harus percaya bahwa sekali lagi Tuhan itu selalu punya rencana dan maksud dalam hidup kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, apapun persoalan kami hari-hari ini, ajar kami Tuhan untuk terus percaya, mempercayai Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah salah dalam keputusan-Mu, bahwa Engkau tidak pernah gagal dalam rancangan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh berjuang dalam segala penderitaan keadaan. Kami mau berjuang untuk kami boleh sungguh-sungguh keluar dari setiap pendapat yang salah tentang Tuhan. Kami tidak mau menghakimi Tuhan. Seberat apapun yang sedang kami hadapi, kami mau berusaha menerima segala keadaan di hidup kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati mereka yang sedang ada pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan hati agar tidak ada seorang pun yang berdosa atau jauh dari Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah anugerah-Mu yang sempurna itu sungguh-sungguh menjadi bagian di hidup kami, agar kami boleh juga senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan dan kami tidak melupakan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu Bapa senantiasa ada atas hidup kami. Berkati setiap mereka yang hari-hari ini adalah pergumulan yang berat. Apapun itu Tuhan menjadi jawaban. Juga Engkau hiburkan yang berduka cita Tuhan. Bagi keluarga besar yang ditinggalkan, Tuhan beri penghiburan senantiasa. Kami percaya kematian di dalam Kristus adalah kematian yang membahagiakan sebab kita bersama-sama dengan Kristus. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, jamah beri kesembuhan terutama secara jiwa, agar jiwa kami ini tidak ditekan dan tidak menyalahkan Tuhan. Berkati yang adalah masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa juga bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Pengampunan-Mu atas bangsa kami, penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan dalam peralihan pergantian presiden beberapa bulan ke depan, Tuhan pegang kendali. Keamanan, ketentraman, ketentriban Tuhan berikan buat bangsa kami. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan sertai, Tuhan
Tuhan juga pimpin. Kami berdoa biarlah pertobatan tercurah atas semua bangsa-bangsa, orang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semuanya mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya